kita berhadapan dengan climate change. Digital technology is gonna be another yang shaping the future. Banyak sekali negara yang sudah invest di bidang digital teknologi, apalagi kalau sekarang yang paling populer Anda bicara tentang artificial intelligence. Ini adalah masa-masa awal dari exponential development dari digital technology. Nah, ini adalah juga akan memberikan konsekuensi yang luar biasa. Banyak sekali mindset kita akan diubah karena adanya digital teknologi ini. Salah satu mungkin yang paling mudah sesudah terjadinya pandemi ya, bagaimana sebuah shock itu shaping people behavior atau habit. Pandemi 3 tahun, banyak orang yang kerja dari rumah yang tadinya unthinkable. Oh, internet menjadi sangat penting, maka kita membangun internet, satelit, BTS, dan yang lain-lain, terlepas ada masalah dengan itu. Tapi itu kita bangun. APBN kita satu-satunya yang kita tidak potong adalah untuk membangun infrastruktur digital selama pandemi kemarin. Namun itu juga akan membawa konsekuensi terhadap cara kita bekerja, berinteraksi. Sekarang di seluruh dunia, walaupun sudah tidak pandemi, orang sudah berinteraksi, mobilitas, ternyata orang masih lebih juga menempatkan work from home itu penting. Maka sekarang CEO dan perusahaan-perusahaan dunia itu pada mulai negosiasi. Mungkin sekarang kerjanya 4 hari saja seminggu. Orang mungkin lebih produktif. Dia boleh fleksibel. Dalam 1 minggu 5 hari kerja, berapa hari di kantor. Konsekuensinya apa? Kelihatannya kalau untuk kita semuanya seems like nice. Tapi banyak gedung-gedung perkantoran itu sekarang kosong. Di negara-negara maju makanya recovery menjadi sangat sulit. Karena demand for building menjadi sangat turun. Properti akan sangat terpengaruh. Konsep ini akan membawa konsekuensi. Sama seperti climate change yang saya sampaikan tadi. Perubahan climate change, kenaikan permukaan air laut akan mengerus tanah kita, maka kita harus memikirkan banyak masyarakat kita yang tinggal di daerah garis pantai ini. Jangan pada saat musibah terjadi baru mikir. Dan itu need huge investment. Huge. Banyak sekali investasi dan itu berarti uang. Ini ya, uang ya. Uang itu, ini cinta atau uang sih? Kira-kira. Jadi saya akan tutup dengan mengatakan belajar dari shock-shock yang terjadi di dalam perjalanan Indonesia yang long and winding road. Kita boleh punya optimisme yang bagus, yang tinggi. Karena Indonesia itu termasuk sedikit negara yang mau dan bisa belajar dari berbagai shock. Anda mungkin nggak percaya ya, kayaknya wajah Anda mukanya kayaknya flat aja waktu saya bilang Indonesia itu sedikit negara yang mau dan bisa belajar. Ada negara itu yang nggak belajar-belajar aja dari krisis. Udah tahu akan masuk ke lubang, dia masuk aja terus. Ada negara yang 100 tahun yang lalu termasuk negara paling kaya di dunia, and then 100 tahun fast forward, dia sekarang menjadi negara emerging, mau developing lagi. Setback itu bisa terjadi, dan kalau suatu negara masuk di dalam mode atau mode yang dimana kalian nggak mampu belajar, nggak mampu bisa berpikir maju, nggak bisa baca data, nggak menganalisa data, come up dengan suatu pemikiran, maka negara itu bisa setback. Dan setback itu bisa lama. Once kalian masuk ke dalam setback, keluar dari situ so long. Makanya muncul yang disebut middle income trap. It is a trap. Once you are in a trap, perangkap itu, Anda dan rakyatnya makin gelisah, makin marah, makin emosi, orang yang emosi itu pasti nggak akan nyelesain masalah. Bener kan? Di dalam hidup kalian sehari-hari saja. Mau boleh berantem sama temen, mau sama orang tua, sama kakak adik. Once you get emotional, meledak aja, and that's it. Biasanya itu rusak aja kalau emotional. Makanya saya mengatakan, kalau forum ini mendikte dengan mengatakan data, this is a good start, a good habit.
Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa. Kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding, tapi kita bisa mengatakan saya tahu ini akan winding, beloknya ke sana dan di belokan itu pasti akan terjadi ini. And then you prepare it. Kalau orang Jawa ada Ronggo Warsito dulu mengatakan ojo gumunan, ojo kagetan. Itu hanya akan terjadi kalau Anda tahu data. You are not going to be gumun. Siapa yang nggak tahu gumun di sini? Gumun is actually amazed. Tiap kali kaget-kaget. Oh kenapa ya Indonesia begini ya? Kenapa dunia begini ya? Tiap kali ada kejadian, tiap hari kita cuman mukanya itu kaget-kaget dan gumun-gumun. Nah Anda semuanya sebagai generasi milenial yang very knowledgeable, tech savvy, connected, based on data, jangan jadi generasi yang mudah sekali untuk kagetan dan terbengong-bengong. Jadi generasi yang you know where to go, you design your own path, dan make sure bahwa Indonesia menuju ke tujuan yang kita semua sudah sepakati.